Wilujeng enjing siang atanapi wengi sadayana nepangkeun abdi nami abdi Daniel Prabantara sakola ti SMA Pangodiluhur 2 Servasius kelas 12. Kuring biasana disebut Daniel. Dina kesempatan ieu kuring bakal nampilkeun wawancara sareng narasumber kuring ngeunaan padamelan salaku arsitek. Sumber anu kuring diwawancara namina Regina Tias sareng yuswa 25 tahun. Anjeunna mangrupikeun arsitek anu nembe ngamimitan karirna saatos diajar salaku arsitek. Kuring ngalaksanakeun wawancara ieu dina Maret 13 2024. Samantara eta kuring ngalakukeun wawancara ieu ti hiji kafe Janji Jiwa Kota Wisata. Wilujeng nonton sadayana. Halo teman-teman, hari ini saya sedang bersama salah satu alumni SMA PL yang sekarang berprofesi sebagai arsitek nih teman-teman. Ini kakaknya, boleh kenalan nggak kak, namanya siapa dan sekarang lagi sibuk apa atau profesinya di mana? Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Regina Tias, biasa dipanggil Tias. Kesibukan aku sekarang jadi freelance arsitek, jadi ngerjain project by project. Oke, terus apa lagi? Kakak kan jadi arsitek, motivasi awalnya kakak pengen jadi arsitek tuh kenapa? Jadi sebenarnya kalau aku pengen jadi arsitek tuh dari SMP. Kenapa? Karena awal mulanya sih sebenarnya based on aku suka main The Sims. The Sims kan itu kan bermain space kan, bermain ruang. Nah, taruh aku kayak nge-layout interior, nge-layout kamar itu bagusnya gimana, terus estetika di depannya tuh kayak gimana tuh aku suka, dan awal mulanya dari si game The Sims ini dulu gitu. Kalau gambarnya sendiri kakak suka nggak? Kalau gambarnya sendiri suka, cuman kemarin pas kebetulan aku juga pangprof itu kan ada sempat dibedain deh kafe sama arsitek. Yeah. Nah itu kan udah sebuah seni apa ya, ilmu yang berbeda. Kalau di kafe itu kan lebih ke grafik yang kayak keindahan yang berbau orang kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau arsitek kan dia lebih ke bangunan gitu-gitu. Makanya dari situ mulailah diarahin kalau sebenarnya arsitek itu gambarnya tuh berbeda sama DKV. Emang awal mulanya aku sukanya gambar kayak orang-orang gitu. Oh, kalau berarti kalau misalkan jadi arsitek tuh kata orang kan gak jago-jago banget gambar nggak apa-apa, itu benar nggak? Atau emang perlu banget jago gambar buat jadi arsitek? Enggak sih, sebenarnya kan kalau arsitek sekarang dituntutnya pakai software ya. Yeah. Jadi kalau misalkan gambar manualnya tuh nggak terlalu dilihat kayak gimananya. Cuman memang beberapa konsultan arsitek tuh maunya si karyawannya ini bisa menggambar secara sketsa buat mengkomunikasikan ke klien gitu. Misalnya si klien ini mau gambar yang kayak ruang kayak gini nih, jadi tahu feel-nya. Misal dia pengen yang industrial tuh seperti apa, kayak apa gitu loh. Paling nggak bisa gambar basic-basic gitu. Iya, yang basic-basic aja. Berarti software juga perlu jago? Iya, kalau software emang sekarang diwajibkan untuk bisa. Berarti komputernya juga harus? Iya, komputernya harus mendukung sih sebenarnya gitu. Kalau kakak dari mulai awal kuliah sampai sekarang, dulu kuliahnya tuh di mana? Kalau aku S1-nya di UKI, di Cawang, arsitektur. Terus ngelanjutin pendidikan profesi arsitek di UI. Jadi tahap buat kita dapat dibilang jadi arsitek tuh abis kuliah tuh kita harus ngapain lagi? Kalau dulu sebelum ada undang-undang arsitek itu kan dia semua yang sarjana arsitek itu kan langsung bisa dapat license untuk mereka berkarya, untuk izin bangunan gitu. Cuman sekarang stepnya itu dari mulai S1 kamu arsitek nih, ya kan? Terus lanjut 1 tahun lagi profesi di kampus manapun gitu. Nantinya untuk mengeluarkan si STRA-nya nanti gitu. Dari si PPR, pendidikan profesi arsitek, kamu harus magang 2 tahun di konsultan arsitek gitu. Nanti baru ujian lagi buat dapetin
STRA yang ujung-ujungnya akan mendapatkan license. STRA tuh sebenarnya berbeda sama license. Kalau STRA tuh untuk daerah STRA tuh bisa untuk semuanya, tapi kalau license itu untuk daerah tertentu gitu, karena kan setiap daerah kan dia punya peraturan bangunan yang berbeda-beda gitu. Itu pendidikan profesinya berapa tahun? Setahun aja pendidikan profesinya. Itu udah termasuk sama yang magangnya atau Enggak, setelah belum. pendidikan baru kita magang? Setelah pendidikan kita magang Magangnya ditentuin nggak kayak harus berapa bulan atau berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Baru kita bisa ngajuin buat terima STRA. license. Iya, buat ujian STRA itu baru nanti kalau misalkan STRA-nya udah oke, baru ujian lagi license. Ujiannya tuh Jadi 2 kali. kalau ujian yang terakhir tuh kayak gimana konsepnya? Kayak misal nih kamu udah pernah kerjain hotel, rumah, itu kan ada gambar-gambarnya, ada dokumen-dokumen yang udah kamu kerjain. Nah itu nanti diuji sama nama pengujinya itu Dewan Arsitek Indonesia gitu. Nanti kalau udah kamu lulus baru deh itu dapat license kamu gitu. Jadi kayak selama dari kita magang itu project-project yang udah kita buat gitu kita apply gitu ya Kak? Iya, Terus pokoknya dikumpulin terus nanti di submit ke web Dewan Arsitek Indonesia. baru diseleksi dari sana ya? Iya, baru dari sana memenuhi apa enggak gitu. Proses seleksinya lama Kak? Biasa ya? Tergantung karena selama seleksi itu kamu harus punya mentor dalam artian kayak misalnya kamu lagi skripsi, nah itu dibimbing sama dia apakah si mentor ini nanti menyetujui kamu untuk maju ke sidang untuk dapetin STRA atau enggak gitu. Jadi kalau kira-kira buat dapat license dibilang jadi arsitek tuh 7 tahunan. Iya, 7 tahun. Lama juga. Iya, itu tapi kalau Lancar. Lancar dan lewat jalur pendidikan profesi. Tapi kalau nggak lewat jalur pendidikan profesi, kamu kerja minimal 4 tahun. 4 tahun di perusahaan. Iya, di perusahaan konsultan arsitek ya. Dia nggak bisa di developer, dia nggak bisa di kontraktor. Terus baru bisa apply. Iya, dia baru kamu bisa ujian sih untuk menerima license itu. Sebenarnya tujuannya license itu kan untuk kamu ngambil project sendiri kan, bukan untuk kayak suatu kantor gitu, enggak. Karena biasanya konsultan arsitek itu pasti udah punya license sendiri biasanya. Cuman ada beberapa emang yang nggak punya. Terus gimana caranya mereka bisa bangun kan? Ya mereka pinjam dari orang lain. Gitu. Iya. Berarti namanya nama orang. Iya, namanya nama orang lain, bukan nama si kantor ini. Jadi kalau misalkan kita belum punya license-nya, kita sebenarnya tuh belum boleh buat bangunan secara diri kita sendiri. Belum, sebenarnya kalau kita juga belum punya license, kita sebenarnya nggak disebut sebagai arsitek. Apa? Jadi architectural designer. Jadi sebenarnya kita tuh desainer, bukan arsitek. Jadi buat jadi arsiteknya perlu license. Iya, syaratnya tuh perlu license. Kamu bisa lewat jalur pendidikan profesi atau S2 gitu. Atau kayak kamu kerja 4 tahun. Lama juga ya Kak? Iya. Terus yang terakhir deh Kak, selama Kakak dari kuliah terus sampai sekarang jadi freelance arsitek, ada pengalaman baik sama pengalaman buruk nggak jadi arsitek? Ada banyak banget. Tapi biasanya kalau pengalaman buruk tuh di lapangan sih. Kayak misal nih, kita kan arsitek maunya misal nih ada bangunan yang ada kolom-kolomnya gitu. Nah si struktur tuh kan dia karena based on struktur karena kekuatan jadinya nongol lah itu struktur di tengah-tengah kayak gitu-gitu sih. Paling yang kayak komunikasi sama si kontraktor atau si orang strukturnya jadi clash gitu. Kalau pengalaman baiknya ya misal nih kamu ngebikin satu desain yang emang udah kamu rancang terus tiba-tiba terrealisasi kan jadinya puas sendiri kayak gitu sih. Ada nggak Kak kayak selama kuliah berat gak? Dibilang berat ya berat lumayan. Karena apa? Karena satu mata kuliahnya tuh 6 sampai 8 SKS. Satu semester?
tiap semester ada. Iya. Karena kan dia berurut nih, misal namanya studio perancangan. Studio perancangan kalau di kampusku itu studio perancangan 1 sampai 6. Masing-masing bobotnya 6 SKS. Dan itu kalau misalkan gagal kan berat ya. Iya. Jadi mau nggak mau si 6 SKS ini harus lulus. Itu sampai akhir baru bisa si skripsi gitu. Kan kalau kata orang, aku sering lihat-lihat di TikTok atau di YouTube tuh katanya kalau arsitek tuh bisa seharian gak tidur. Iya. Itu sering nggak? Benar, ya benar karena gimana ya? Kan arsitek ini dia ngejar gambar, gambar kerja, desain semuanya dia yang rancang kan. Ya dan dia juga harus meeting ketemu sama si klien gitu. Otomatis jam kerjanya dia lebih besar daripada jam kerja orang kantoran biasa. Pernah aku kerja waktu di konsultan arsitek itu sampai jam 4 pagi gitu baru ngelarin satu proyek doang gitu. Proyeknya itu ya memang proyek gede, proyek hotel, cuman ya kayak orang mau meninggal aja gitu kerja sampai jam 4 di depan laptop gitu kan. Capek banget gitu. Itu. Tapi enjoy nggak jadi arsitek? Enjoy karena seru gitu loh. Ketika kamu udah nanti megang software-nya tuh kayak lagi main game aja buat 3D gitu-gitu. Berarti emang kalau udah enjoy, udah seneng, sebenarnya capeknya ada cuma kebayar. Iya kebayar gitu. Cuman memang nggak gimana ya, nggak terlalu puas ketika kamu ngambil freelance sendiri gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalkan bayaran freelance sendiri kan kamu yang nentuin bayaran. Tapi kalau kamu ngikut kantoran, gajimu ya gaji bulanan itu aja. Gitu. Oke kak, kayaknya sekian aja. Terima kasih ya kak buat udah ada di wawancara. I dream that later I will sketch a lot of lines, but I have to think hard to be creative. And now I realize that it was just a dream to become an architect. When I started studying engineer high school, I dream of becoming an architect. I dream that I will draw many models of houses and many other buildings. I know that it is my wish, I will not give up, even though it's very difficult. The struggle will be a lot meaningful to me, rather than me not trying or losing it. 我真的很想成为一名建筑师，因为我从小就梦想成为一名建筑师。在我看来，我的优势是独立、想象力和创新，但我是一个懒惰的人。在寻找了一些参考资料后，我决定在大学主修建筑。我也对消息人士进行了采访，我也来越有信心选择建筑专业。我想在一家外企担任建筑师。